Selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Shalom, selamat pagi semua. Sudah siap untuk menikmati sarapan sorgawi dari Tuhan? Mari, persiapkan piring hatimu dan kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, terima kasih untuk hari yang cerah, hari yang luar biasa, yang Tuhan tidak pernah lupa untuk memberikannya kepada setiap kami. Tuhan, terima kasih untuk hari-hari hidup yang Tuhan berikan, di mana kami terus dikenyangkan oleh firman-Mu, kami dikuatkan dan kami disegarkan. Dan pagi hari ini ya Tuhan, inilah piring hati kami, isi penuh, jangan kurang-kurang, karena kami lapar dan haus akan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Anak-anakku yang Tuhan kasihi, dimanapun engkau berada, bahkan dari manapun asal sekolahmu, dan juga seluruh kerabat sahabatku, rekan-rekan kerjaku, kita adalah orang-orang yang sangat diberkati dan dikasihi oleh Tuhan. Dan pada pagi hari ini, Tuhan ingin kembali mengisi piring hati kita dengan firman-Nya yang begitu menyegarkan kita. Judul firman Tuhan pada pagi hari ini berjudul Kasih yang Berkorban. Ya, kasih yang berkorban. Kita akan membaca firman Tuhan di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-27, pasal ke-27 ya, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-14. Panjang ya ayatnya ya, tapi nggak apa-apa ya. Saya akan bacakan, kalian boleh membuka kitabnya. Memang sekolah secara online sangat terbatas waktunya ya. Jadi ada ayat-ayat Alkitab juga yang dituliskan di layar. Kalian bisa lihat jika kalian tidak membuka Alkitab, tapi adalah lebih baik ketika kalian juga membuka Alkitab sendiri. Saya akan bacakan ayat yang ke-7 mulai. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapa," sahut Abraham, "Ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Sahut Abraham. Jadi waktu itu Ishak dan Abraham sedang pergi ke satu gunung. Jadi Abraham mengajak Ishak anaknya yang tunggal, anak satu-satunya itu, untuk pergi ke gunung. Dia berkata bahwa mereka akan mempersembahkan korban bakaran kepada Allah Tuhan di atas gunung itu. Jadi dia mengajak Ishak, dia membawa kayu api, dia membawa pisau untuk menyembelih, untuk memotong korbannya begitu ya. Ishak menurut. Nah, ketika di tengah perjalanan, ketika sudah dekat begitu, Ishak bertanya kepada papanya nih, kepada ayahnya, "Bapak, ini kan udah ada kayu api, udah ada api juga, karena zaman dulu tidak ada korek. Jadi diperkirakan mereka membawa semacam obor begitu ya, membawa apinya. Tapi di mana anak domba untuk korban bakaran itu?" Nah, biasanya mereka mempersembahkan anak domba rupanya. Tapi kali ini anak dombanya tidak dibawa. Jadi Ishak bertanya, "Di mana anak domba untuk korban bakaran itu?" Sahut Abraham. Lalu bapaknya ini, ayahnya ini menjawab, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, disusunlah kayu, diikatnya
Ishak anaknya itu dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Jadi batu-batu disusun sebagai tempat di mana akan dibakar korban bakaran. Lalu katanya sudah disusun, ditaruh kayu juga disusun. Terus kan harusnya anak domba nih, ya. Abraham tidak berkata apa-apa, dia ikat Ishak. Di Alkitab juga tidak mencatat Ishak berontak, "Papa, kenapa aku diikat? Aduh, Papa, oh aku jangan aku." Enggak. Ishak diam saja. Ya, lalu Ishak diikat, lalu ditaruh katanya di atas mezbah, di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Ya, Abraham ambil pisau, dia ingin sembelih, dia ingin potong anaknya. Kemudian apa yang terjadi? Wow, menegangkan sekali. Ya, mengapa Abraham lakukan itu? Karena Tuhan yang sudah memerintahkannya. Kalau kita membaca ayat yang sebelumnya, Tuhan berbicara kepada Abraham, "Abraham, bawalah anakmu untuk menjadi korban bakaran untuk aku." Abraham juga tidak membantah. Dia lakukan itu semua. Dan ketika Ishak dikorbankan, Ishak diikat, Ishak juga tidak membantah. Apakah Abraham tidak mengasihi Ishak? Tentu ia sangat mengasihi. Ya, sudah pasti ia sangat mengasihi Ishak. Tetapi dibandingkan dengan kasih Abraham kepada Ishak, dia lebih taat kepada Tuhan. Ya, dia lebih taat kepada Tuhan. Pasti dia mengasihi, pasti hatinya itu sangat gentar begitu ya. Tetapi kalian tadi melihat ketika Ishak bertanya kepada Abraham, kepada papanya, "Di mana anak domba?" Jawab Abraham, "Allah yang akan menyediakannya." Apa maksudnya? Abraham sangat mengasihi Ishak, sudah tidak dapat disangkal lagi. Tetapi ketika dia mau taat menyerahkan Ishak sebagai korban, ada satu keyakinan bahwa Abraham percaya Allah yang akan menyediakan. Ishak tidak akan menjadi korban, tetapi Allah yang akan menyediakan. Dia hanya perlu taat saja. Ya, kita baca lanjut. Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya. "Abraham, Abraham," sahutnya. "Ya Tuhan." Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah." Takut di sini berarti taat ya. Mengasihi dan takut kepada Allah. Taat kepada Allah. "Dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu, "Tuhan menyediakan." Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan sediakan. Nah, anak-anakku, para kerabat dan sahabatku, bahkan seluruh rekan-rekan kerja yang Tuhan kasihi, kita melihat bagaimana ketika Abraham harus mempersembahkan korban bakaran. Ya, di masa-masa lalu orang harus mempersembahkan korban bakaran kepada Allah, kepada Tuhan. Sebagai apa? Sebagai ucapan syukur, sebagai pengganti sebagai pengganti hukuman ya, supaya tidak dihukum oleh Allah begitu ya. Mereka harus mempersembahkan korban, bukan uang, tapi anak domba, hewan yang disembelih. Nah, itulah sebabnya
ketika Tuhan meminta Abram mempersembahkan, menjadikan Ishak sebagai korban, Abram tidak membantah. Karena memang dia harus mempersembahkan korban. Yang kedua, dia percaya bahwa Allah akan menyediakan korban itu. Dari sini kita belajar bahwa sesungguhnya Tuhan tidak mau manusia berkorban agar tidak dihukum. Ada banyak orang di dalam dunia ini berusaha berbuat baik sebaik-baiknya. Memberi korban, memberikan sedekah, menolong orang baris, kasih sumbangan sebanyak-banyaknya. Ya, supaya apa? Dengan harapan dosanya bisa berkurang, bisa diampuni. Firman Tuhan katakan semua itu sia-sia. Kenapa? Karena tidak ada satu korban pun, tidak ada satu harta apapun, tidak ada satu perbuatan baik apapun yang dapat menghapus dosa kita. Hanya ada satu korban yang Allah sendiri yang sediakan. Kita tahu bahwa Yesus Kristus sebagai anak Allah telah datang ke dalam dunia menjadi korban penghapus dosa kita. Inilah bukti bahwa Allah dari sajak pertama awal permulaan penciptaan sudah mengasihi setiap kita. Dan kasihnya itu bukan sembarangan kasih, tetapi kasih yang berkorban. Bersyukurlah kita kalau kita boleh mengenal menjadi umat orang percaya kepada Kristus Tuhan. Bukan sembarang Tuhan, tetapi Tuhan yang kasihnya berkorban kepada kita. Bukan kasih yang menuntut dan meminta. Kamu harus beri ini dan beri itu baru dosamu bisa diampuni. Karena tidak ada manusia yang bisa dapat lepas dari dosa. Ketika kita ingin berbuat baik, tanpa kita sadari, tanpa kita sengaja, tanpa kita rencanakan, tiba-tiba saja kita berbuat dosa. Ada banyak hal yang membuat kita jatuh ke dalam dosa. Tetapi pada pagi hari ini, Tuhan mengajar setiap kita, anak-anakku, rekan-rekan kerjaku, para kerabat dan sahabatku, dan termasuk terutama saya sendiri, bahwa saya, segala jerih lelah saya, supaya dosa saya diampuni akan sia-sia. Hanya satu, terimalah kasih yang daripada Allah, yaitu kasih yang berkorban melalui Yesus Kristus Tuhan. Ketika engkau menerima Kristus Yesus Tuhan sebagai Tuhanmu, maka engkau menerima pengampunan di dalam pengorbanan Kristus di kayu salib. Sebab kasih Allah telah dinyatakan sejak dunia dijadikan. Jangan pernah ragu, jangan pernah menolak kasih yang Allah berikan kepada kita melalui Yesus Kristus Tuhan. Buka hatimu, terimalah Yesus Kristus sebagai Tuhanmu. Jangan lagi ragu-ragu, jangan lagi menjadi takut. Oh, nanti saya dibenci orang, oh nanti saya dibuang, tidak ada yang mau berteman dengan saya. Ingat baik-baik. Kristus sudah datang, mati di kayu salib supaya dosamu dan dosaku mendapat pengampunan. Manusia tidak dapat mengampuni dosa kita. Ketika seseorang menjadi takut ketika mau percaya kepada Tuhan, karena ada orang lain yang mengintimidasinya, berkata kami akan musuhi kamu, kami akan membenci kamu, menjadi takut. Saya mau katakan orang-orang seperti itu tidak dapat mengampuni dosamu. Orang-orang itu tidak pernah berkorban untuk dosamu. Tetapi Yesus Kristus Tuhan sudah berkorban untuk dosamu dan dosaku. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih karena Engkau telah menjadi korban sembelihan bagi kami. Sehingga kami tidak perlu lagi berkorban agar dosa kami bisa diampuni. Tetapi Engkaulah yang telah berkorban kepada kami. Kasih-Mu adalah kasih yang berkorban. Ya Tuhan, inilah hati kami. Kami mampukan kami membukanya lebar-lebar bagi kasih-Mu. Isi penuh dan hadirlah dalam hidup kami. Agar kami boleh hidup
di dalam kasih yang berkorban. Agar kami boleh selalu berpaut melekat kepada Tuhan. Kami tidak mau menukar Tuhan kami dengan perkara-perkara yang lain. Hamba berdoa kalau di sini ada yang takut untuk menerima Kristus sebagai Tuhan. Karena ada banyak ancaman-ancaman. Hamba berdoa roh ketakutan di dalam nama Tuhan Yesus. Tetapi biarlah damai, sejahtera, sukacita Kristus turun atas hidupmu dan hidup setiap kita. Terima kasih Bapa. Biarlah kami didapati menjadi orang-orang yang setia seperti Abraham. Mengasihimu lebih dari segala apapun. Karena Engkau telah menyatakan kasih-Mu yang berkorban. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anakku ingat baik-baik. Hanya ada satu Tuhan yang kasih-Nya telah berkorban. Bukan akan, tetapi telah berkorban untuk kita. Jangan pernah ragu untuk mengikut Dia. Jangan pernah mengkhianati Dia. Sampai bertemu di hari Senin, Tuhan Yesus memberkati.